Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 043. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andi Jema Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil makalah yang telah saya buat, yaitu tentang profil Provinsi Bali, khususnya Ibu Kota Denpasar, sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Hasnawati SPDI MPDI. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Provinsi Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, sebuah wilayah yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Denpasar sebagai ibu kota provinsi memainkan peran penting dalam perkembangan Bali dari masa kerajaan hingga era modern. Yang pertama yaitu sejarah atau latar belakang Provinsi Bali. Sejarah berdirinya Bali, Provinsi Bali secara resmi dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Nah, sebelumnya Bali merupakan bagian dari wilayah administratif Sunda Kecil. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bali mengalami berbagai perubahan administratif hingga akhirnya ditetapkan sebagai provinsi tersendiri. Nah, adapun dasar hukum pembentukan. Pembentukan Provinsi Bali diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang ini menjadi dasar hukum resmi yang mengesahkan status Bali sebagai provinsi. Nah, adapun letak geografis. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Lombok, dan secara administratif termasuk dalam wilayah Indonesia bagian tengah. Pulau ini memiliki posisi yang sangat strategis di jalur pelayaran dan juga pariwisata internasional. Nah, adapun juga tanda plat kendaraan. Kendaraan bermotor di Bali menggunakan kode plat DK yang menjadi identitas kendaraan dari provinsi ini. Nah, juga luas wilayah Provinsi Bali adalah sekitar 5.780 km persegi, mencakup 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Denpasar. Nah, wilayah ini terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan juga garis pantai yang panjang. Nah, selanjutnya adapun bandar udara yang ada di Bali. Bandara utama di Bali adalah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terletak di Tuban, Kabupaten Badung. Bandara ini merupakan salah satu yang tersibuk di Indonesia dan menjadi pintu gerbang utama wisatawan mancanegara ke Bali. Nah, ada juga pelabuhan yang ada di Bali. Ada Pelabuhan Benoa di Denpasar yang melayani kapal penumpang dan juga kapal pesiar. Dan juga Pelabuhan Gila Manuk di Jembrana, penghubung utama ke Pulau Jawa. Ada juga Pelabuhan Padang Bayi di Karangasem yang melayani rute ke Lombok dan juga Nusa Tenggara. Nah, ada juga pahlawan di daerah Bali. Salah satu pahlawan nasional dari daerah Bali adalah I Gusti Ngurah Rai yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Puputan Margarana pada tahun 1946. Namanya diabadikan sebagai nama bandara internasional dan menjadi simbol perjuangan rakyat Bali. Nah, Denpasar sebagai ibu kota. Denpasar awalnya merupakan pusat kerajaan Badung setelah kemerdekaan. Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Bali pada tahun 1960, menggantikan Singaraja. Kota ini berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga budaya di Bali. Nah, selanjutnya kita membahas beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Denpasar. Adapun beberapa perguruan tinggi negeri di Denpasar, yaitu yang pertama ada Universitas Udayana, salah satu universitas negeri terbesar dan tertua di Bali, dengan kampus utama di Jimbaran dan beberapa fakultas di Denpasar. Nah, yang kedua ada Institut Seni Indonesia Denpasar. Fokus pada pendidikan seni rupa, tari, musik, dan desain,
menjadikan Institut Seni Indonesia Denpasar pusat pengembangan seni dan budaya Bali. Yang ketiga ada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, menyediakan pendidikan vokasi di bidang kesehatan seperti keperawatan, kebidanan, dan gizi. Nah, ada pun beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Denpasar. Yang pertama ada Universitas Warmadewa, yang dikenal dengan program studi hukum, ekonomi, dan ilmu sosial. Universitas ini memiliki reputasi baik di kalangan mahasiswa lokal. Yang kedua ada Universitas Mahasaraswati Denpasar atau UNMAS, yang menawarkan berbagai program studi dari pendidikan, hukum, hingga teknik. Yang ketiga ada Universitas Hindu Indonesia, yang fokus pada pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu, namun terbuka untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya adalah kuliner khas Bali. Beberapa kuliner khas Bali, yang pertama ada ayam betutu. Ayam betutu adalah hidangan ayam utuh yang dibumbui dengan rempah khas Bali, dibungkus dengan daun pisang lalu dipanggang atau dikukus hingga empuk. Rasanya pedas dan aromatik. Hidangan ini sering disajikan dalam upacara adat dan kini menjadi ikon kuliner Bali. Yang kedua ada babi guling. Babi guling adalah daging babi yang dipanggang utuh dengan bumbu khas Bali hingga kulitnya renyah. Biasanya disajikan dengan lawar, sambal mata, dan juga nasi. Hidangan ini sangat populer di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal, terutama saat perayaan keagamaan dan adat. Yang ketiga ada sate lilit. Sate ini terbuat dari daging cincang, bisa ikan, ayam, atau babi, yang dicampur dengan kelapa parut dan bumbu Bali, lalu dililitkan pada batang serai. Rasanya sate lilit ini gurih dan harum, serta menjadi favorit di berbagai rumah makan tradisional di Denpasar. Kuliner selanjutnya ada sate kakul. Sate ini menggunakan bahan dasar kakul atau siput air tawar yang dibumbui dan dibakar. Selain unik, kakul juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan seperti menurunkan tekanan darah. Hidangan ini bisa ditemukan di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar. Yang selanjutnya ada lawar. Lawar adalah campuran daging cincang, kelapa parut, dan juga bumbu khas Bali. Ada berbagai jenis lawar seperti lawar ayam, lawar babi, dan lawar sayur. Biasanya disajikan sebagai pelengkap nasi campur atau babi guling. Kuliner selanjutnya ada rumput laut ala Serangan. Olahan rumput laut segar dari kawasan pesisir Serangan, Denpasar, disajikan dengan sambal dan lauk laut. Hidangan ini menyegarkan dan kaya nutrisi, cocok untuk makanan sehat. Nah, selanjutnya beberapa tempat pariwisata yang dapat dikunjungi di Bali. Yang pertama ada Monumen Bajra Sandi. Monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat Bali melawan penjajahan yang terletak di kawasan Renon, Denpasar. Monumen ini memiliki arsitektur khas Bali dan dilengkapi dengan diorama sejarah perjuangan rakyat Bali. Yang kedua ada Museum Bali. Museum ini menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan etnografi masyarakat Bali, seperti pakaian adat, peralatan upacara, dan senjata tradisional, yang terletak di pusat kota. Museum ini menjadi tempat edukatif sekaligus wisata budaya. Yang ketiga ada Pura Jagatnata, merupakan pura terbesar di Denpasar, yang dibangun untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Pura ini sering digunakan untuk upacara keagamaan dan menjadi daya tarik wisata spiritual. Yang ketiga ada Pantai Sanur. Pantai ini terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang indah, dengan garis pantai yang panjang dan ombak yang tenang. Pantai Sanur ini sangat cocok untuk aktivitas seperti jogging, bersepeda, atau juga sekedar bersantai di tepi laut. Seni dan budaya masyarakat Bali. Nah, Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan Indonesia yang kaya akan nilai-nilai tradisional dan spiritual. Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali.
Adapun rumah adat Bali dikenal dengan Gapura Candi Bentar sebagai pintu masuk utama. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan seperti Balai Daja atau Balai Menten, ada Balai Dangin, dan Balai Dauh, yang masing-masing memiliki fungsi spiritual dan sosial. Arsitektur rumah adat Bali mengikuti filosofi Tri Hitakarana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Nah, adapun senjata tradisional khas Bali adalah keris, yang memiliki bentuk khas dengan ukiran rumit dan sarung yang dihias emas atau perak. Keris tidak hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan status sosial. Nah, adapun lagu daerah khas Bali, salah satu yang terkenal yaitu lagu Jangar, yang biasanya dinyanyikan dalam pertunjukan tari dengan irama riang dan dinamis. Lagu ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Bali. Nah, bahasa daerah yang digunakan Bali adalah bahasa Bali, yang memiliki tingkatan bahasa berdasarkan status sosial dan situasi, seperti bahasa halus, bahasa madya, dan bahasa kasar. Bahasa Bali juga digunakan dalam upacara adat dan kesenian tradisional. Adapun pakaian adat Bali, yang dimana pakaian adat Bali ini sangat beragam tergantung pada jenis kelamin, status sosial, dan acara. Umumnya, pria mengenakan kain kamben, saput, udeng, dan baju safari. Sedangkan wanita mengenakan kebaya, kamen, dan selendang, dan juga sanggur. Warna dan motif pakaian juga mencerminkan makna simbolik. Selanjutnya, identitas daerah masyarakat Bali. Nah, identitas budaya Bali sangat kuat dan dikenal luas. Adapun maskot budaya masyarakat Bali yaitu Barong dan Rangda, di mana dua sosok ini melambangkan dualitas dalam kehidupan. Barong sebagai simbol kekuatan kebaikan dan Rangda sebagai simbol kekuatan jahat. Pertunjukan tari Barong dan Rangda ini sering dipentaskan dalam konteks upacara adat maupun seni pertunjukan, yang menggambarkan filosofi keseimbangan antara dharma dan adharma. Adapun filosofi hidup masyarakat Bali yaitu Tri Hitakarana, merupakan pandangan hidup masyarakat Bali yang menekankan harmoni dalam 3 aspek utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, prahyangan, dan manusia dengan sesama yaitu pawongan, dan manusia dengan alam yaitu palemahan. Prinsip ini menjadi dasar dalam arsitektur, pertanian, pendidikan, dan hingga pemerintahan. Adapun alat musik tradisional Bali yang paling terkenal adalah gamelan. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam masyarakat Bali. Yang pertama ada di bidang pertanian dan perkebunan. Di wilayah Denpasar dan sekitarnya, hasil bumi utama masyarakat Bali meliputi yang pertama yaitu padi, di mana padi adalah komoditas utama yang ditanam di lahan sawah. Yang kedua ada sayuran dan buah-buahan seperti cabai, tomat, pisang, dan mangga. Yang ketiga kopi dan cengkeh yang dihasilkan di daerah dataran tinggi, namun dipasarkan melalui Denpasar. Yang selanjutnya ada kelapa dan kakao, komoditas perkebunan yang juga menjadi bahan baku industri rumah tangga. Selanjutnya di bidang perikanan dan kelautan. Sebagai kota pesisir, Denpasar memiliki potensi hasil laut seperti ikan laut segar yang ditangkap oleh nelayan lokal di pantai Sanur dan Serangan. Yang kedua ada rumput laut yang dibudidayakan di kawasan pesisir Serangan. Yang selanjutnya ada terumbu karang. Selain sebagai daya tarik wisata, juga menjadi habitat penting bagi biota laut. Nah, selanjutnya sumber daya alam di bidang pertambangan. Meskipun Bali bukan daerah tambang besar, terdapat berbagai jenis bahan galian yang dimanfaatkan secara lokal. Antara lain yang pertama yaitu batu kapur dan batu gamping. Batu kapur dan batu gamping ini digunakan untuk bahan bangunan dan ukiran khas Bali. Yang kedua ada pasir dan batu kali yang banyak digunakan untuk konstruksi, termasuk pembangunan rumah, hotel, dan juga infrastruktur.
Yang ketiga ada batu andesit dan batu apung yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan juga kerajinan. Yang selanjutnya ada pasir kuarsa dan pasir silika yang digunakan dalam industri kaca dan juga keramik. Karakter masyarakat Bali. Masyarakat Bali ini dikenal luas sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, spiritual, dan harmoni sosial. Kota Denpasar sendiri sebagai ibu kota Provinsi Bali menjadi cerminan dari karakter masyarakat Bali yang hidup berdampingan dalam keberagaman, namun tetap berakar kuat pada adat dan tradisi. Karakter ini terbentuk dari perpaduan antara ajaran agama Hindu, filosofi lokal seperti Trihita Karana, serta sistem sosial yang terorganisir melalui desa adat dan banjar. Salah satu ciri utama masyarakat Bali adalah kehidupan yang sangat religius. Di Denpasar, hampir setiap rumah memiliki pura keluarga, dan upacara keagamaan dilakukan secara rutin. Masyarakat menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, upacara seperti galungan, kuningan, dan ngaben menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karakter inilah menciptakan masyarakat yang disiplin, penuh makna, dan menghargai nilai-nilai spiritual dalam setiap tindakan. Nah, orang Bali termasuk di Denpasar dikenal dengan sikap yang ramah, sopan, dan juga rendah hati. Mereka cenderung tidak suka konflik, lebih memilih menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dalam interaksi sosial, masyarakat Bali sangat menghargai etika dan juga tata krama. Bahasa Bali sendiri memiliki tingkatan yang mencerminkan penghormatan terhadap lawan bicara. Nah, karakter ini membuat Denpasar menjadi kota yang nyaman bagi pendatang dan wisatawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, konsep gotong royong atau kerja bersama sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Di Denpasar sendiri, kegiatan seperti ngayah atau kerja sukarela untuk kepentingan adat atau pura, dan banjar, yaitu organisasi sosial di tingkat lingkungan, menjadi wadah utama untuk mempererat solidaritas. Masyarakat saling membantu dalam upacara, pembangunan, hingga kegiatan sosial. Karakter ini menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang tinggi. Selanjutnya, masyarakat Denpasar sangat menghargai seni dan budaya. Seni tari, musik gamelan, lukisan, dan kerajinan tangan bukan hanya hiburan, tetapi bagian dari kehidupan spiritual dan sosial. Anak-anak sejak dini diajarkan menari, memainkan alat musik tradisional, dan mengikuti kegiatan budaya. Karakter inilah menjadikan Denpasar sebagai kota yang kreatif dan penuh warna, serta menjadi pusat pelestarian budaya Bali. Teladan yang dapat kita ambil dari karakter budaya masyarakat Bali. Nah, di tengah arus modernisasi saat ini, masyarakat Bali mampu menjaga adat dan tradisinya tanpa menutup diri terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa modernitas dan kearifan lokal bisa berjalan berdampingan. Dengan demikian, karakter budaya masyarakat Bali layak dijadikan inspirasi dalam membangun bangsa yang beretika, inklusif, cinta damai, dan memiliki kesadaran sosial serta ekologis yang tinggi. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar sebagai ibu kotanya, memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan sumber daya yang luar biasa. Sejak pembentukannya sebagai provinsi pada tahun 1958, Bali menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi, namun tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Denpasar menjadi pusat penting dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, serta pelestarian seni dan budaya. Keunikan kuliner, keberagaman objek wisata, serta karakter masyarakat yang religius, gotong royong, dan harmonis menunjukkan bahwa Bali bukan sekedar destinasi wisata, melainkan juga cermin dari kearifan lokal Indonesia yang perlu terus dijaga dan diwariskan. Nah, itulah tadi presentasi saya tentang profil Provinsi Bali, Ibu Kota Denpasar. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.